Derek. Hadful ma'mul yufidul umum. Masalah nomor 7, membuang makmul, membuang barang yang diamali. Dalam bahasa Indonesia sudah namanya objek, SPO. Contohnya itu namanya O, itu dalam bahasa Arab makmul, objek. Dalam bahasa Arab makmul. Ketika kalian ada suatu permasalahan dan suatu hukum yang di situ disebutkan makmulnya dan tidak disebutkan, maka nanti memiliki pemahaman yang beda. Ketika makmulnya itu dibuang, maka nanti memberi faedah bahwasanya ada makna umum yang dipahami dari dalil tersebut. Bisa keterangan nih. Contoh, kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Muhammad, ucapkanlah, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama ono to padha? Maknane mungkin hal digawe makna opo ono to, tapi nek digawe makna nafi langsung digawe memastikan la yastawi ora podo, tidak sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahuinya. Nanti makmulnya di Pak, saya pergi belajar pikir, belajar angan-angan. Di aku mi sekolah sebesar 2 tahun untuk apa mi? Nezal, golek ono pangakowa hae. Enek fa'il, enek fi'il, enek maf'ul. Dalam bahasa mriki maf'ulnya itu namanya makmul yang diamali. Ngono di fi'il mi. Dari contoh ini di membuang makmul di contoh ini dalam kalimat hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Mana ikul? Oh, iya. Di siapa jadi Pais makmulnya di is itu Pais. dipelajari maklum lah, belajar itu guru ngerti maklum lah. Goblok-gobloknya kalau nesu makanya gue goblok kenangan. Menurut teman lo ngomong tidak jalan dia soal mau welek lo gak nesu mungkin lo ngajar tenang, tapi mana ada mengajar kenyataan yang ngono. Jadi dia Dilak nemoy gak usah nesuan kayak kita semental. Oh goblok lo jawab lah coba terus tak kira gendeng ya. Walah ini ora gampang nesuan. Ini cara apa tak contohnya ini ngerti ya lamun maknanya kan ngerti, mengetahui. Kata-kata mengetahui ku enek hal yastawi ladzina ya'lamun wis enek pelakunya apa durung? Sudah ada fa'ilnya apa belum? Alladzina ya'lamun dalam kalimat iki wis enek fa'ilnya apa belum? Apa? Wis tak maknani kan ya'lamuna ngaweruhi sapa alladzina, berarti fa'ilnya wis enek. Ngono lho. Berarti apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Lelek wis enek orang yang mengetahui, ada pekerjaan mengetahui, yang diketahui itu apa? Ya toh, aku roh apa? Ya toh, roh bulan ke? Ada namanya yang diketahui toh. Ya toh, dalam bahasa itu loh. Aku mah mari kok pare, mari delok karnaval. Roh apa sama nono? Roh sing
atraksi nek jaranan. Nah, jadi jaranan yang tak contohkan mungkin ini itu adalah namanya makmul. Tapi mungkin ini di gua, di sini itu dibuang. Ya itu bahasa kitabnya Hadful Makmul. Jadi dibuang makmulnya. Maknanya gimana? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Orang itu, orang yang antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui itu tidak sama. Mengetahui apa sih? Mengetahui sembarang kali. Kayak contohnya awalnya belajar kita belajar ilmu agama. Antara kita yang belajar ilmu agama dengan orang yang tidak belajar ilmu agama, saya nggak ngerti ilmu agama, pasti nggak podo. Paham toh? Antara aku karo wong liya sing ngerti ilmu IT, ilmu teknologi karo aku sing gak ngerti blas juga podo. Berarti tidak samanya dalam hal apa ya? Dalam hal sesuatu yang tidak sing diketahui mau. Nah, itu namanya hadful makmul. Berarti orang yang mengerti akan sesuatu dengan orang yang tidak mengerti tentang sesuatu itu pasti nasibnya gak sama. Pasti mempunyai konsekuensi hukum sing gak podo. Itu malah diketahui loh, ketidaksamaan itu dalam hal nopo, mengetahui nopo mawon dalam semua hal. Nah, tak contohnya balik kan. Tak contohnya kan kayak sholat lah cilik-cilikan. Arek sing aktif ngaji karo aku kalau gak aktif ngaji lah gak podo. Tak contohnya pas saya sholat jamaah. Sholat jamaah mendelok Aril sing aktif karo aku, Ikul, sapa jenenge meneh. Sapa iku jenenge? Rofi mesti ngaji aktif. Lek pas saya sholat jamaah umpama sop awal itu guru kebel lah mesti kebeki. Diten aku arek sing ngaji wi. Rofi iku lari to Aril tak iku pas wae sop awal guru kebel kok lak gelem ngebeki. Delok arek sing ngaji mari magrib, sing ngaji karo aku. Ora ceblak minggir niwa kabeh. Loh, padahal itu namanya loh, sampeyan itu ngaji. Tapi pas saya ngaji karo guru ganti terang nih, kudu niku kalau sholat jamaah itu etikanya sop awal itu kalau belum dipenuhi itu ada gak oleh gawe sop sing selanjutnya. Lek gak ngono kuwi jamaah itu gak ada nilainya. Ayo padha kok gak antara ikut karo sing gak ngerti. Antara mereka, jadi sama jamaah itu kalau sop awal jebol kebek sama kok ngono gawe sop nunggu itu jamaahmu itu gak ada nilai ini. Saya tidak bilang tidak sah, gak ngomong aku. Saya sah, tapi nggak dapat 27 derajat. Tidak sama toh antara orang yang tahu sama orang tidak tahu. Nah, menurut caranya bobol HP, caranya gawe HP, antara arek sing iso bobol ke wifi, muridku nang JK kan pinter bobol. Aku gak iso, kancaku iso, tapi dia berhubung iso bobol sembarang kali, gawe sembarang kali iso. Kayak sing tahu diceritake salah satu peneliti Mas Darjo gawe anak asuh arek Gresik apa kuwi kan lek biji nang mapel gawe RDM ya rapor digital madrasah. Jadi rapotnya kan jalan online. Sing ngerjakne gurune udah langsung di internet ngono kan masuk kemudian langsung nang nasional ngono kan. Lah iku muridé di kelas 8 berarti sak sore hafal. Iku itu bobol karo DM gak pernah melu ujian digarap teko omah bijine kuwi mek ngisi biji tok. Ora iso kali ngisi bijine 1 kabeh 100 prestasi ya. Lho padha apa gak karo aku sing kowe IT aku gak iso lah komputeran gak iso paling ketik-ketik tok. Luar sing pinter ilmu IT itu bobol sembarang kali iso bobol bank iso. Jadi hacker kalau bahasanya kan. Nah itu antara alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Mulane ngerti dulu tuntutannya kalau ngerti nanti kudu beneh. Oke, kalau tak terang ngoten. Bon, itu keterangan al-mas'alatus sabi'ah. Masalah tsamina masalah nomor 8. Dzikru ba'di afradil am bi hukmihi la yukhassisuhu. Ini perbandingan dalil. Ketika ada sebuah dalil yang bermakna am, kemudian ada dalil lain yang bermakna khusus, maka penyebutan dzikru, penyebutan
sebagian contoh dari am itu tidak bisa membuat dalil am tersebut menjadi khusus. Jadi contohnya piye contohnya ngeten lho. Ayyuhuma ihabun dubiga faqat tahura. Ayyuhuma ihabin dubiga faqat tahura. Oke. Sama dalil tibahu tahur. Nah, ada dalil dawuh Kanjeng Nabi, satu dalil atau dawuh kulit hewan manapun ketika nanti disamak itu apa nih? Dibuntel kresek itu kan zaman. Disamai itu ada gawe samai layangan ngono. Apa kuwi karo sampeyan niku makna Jawa. Disamak itu kulitnya dipreteli, disiseti kemudian dirombosi gawe barang-barang sing kasar. Iku namanya disamak. Lek enek wedhus mati koyo musim PMK ngono nggih. Gurung sempat kebeleh, ya kan, akhirnya mati. Itu dagingnya kan tidak boleh dimakan, kan? Lah, apa semua anggota tubuhnya kan biasa kalau dimakan, nggak boleh dikonsumsi. Jawabannya adalah tidak. Pokok hewan-hewan yang kecuali babi sama anjing, gitu, ketika kok mati, ya tidak disembelih, itu kan hukumnya najis. Hukumnya najis. Semua anggota fisiknya kecuali kulit. Nanti kalau kulitnya itu disamak, maka nanti kulitnya sudah suci. Lek suci berarti bisa dimakan, bisa digawe pakaian. Kalau sampai gawe jaket ben apa jenenge gak kademen gawe jaket kulit buaya darat, ana ya. Kuliti. Iku kulitono iki. Ya toh. Lha iku oleh itu wis suci walaupun sampean gawe boyone mau dengan cara dibunuh, ora dibeleh. Kok edahe itu kan hewan itu bisa suci lek mati kan bisa kena dimakan. Kalau hewan kena dimakan kan dibeleh kan bulunya sampai itu kan diberes dulu kan. Atau itu baru bisa dimakan dagingnya dan seluruh tubuhnya. Ya lek mau sapi atau wedhus ditabrak truk dengan cara tidak disembelih itu namanya batang, namanya bangkai, tidak boleh dimakan. Dagingnya tidak boleh, tapi kulitnya boleh. Dengan catatan harus sama prosesnya kalau dikulit. Kayak kalau kayak apa jenenge kulit sapi nunggu di madrasah lho, itu namanya disamak ngoten niku jenenge. Paham betul? Dengan dalil lain yang menerangkan tentang dibawa tahuruha. Ada penyebutan kulit wedhus memiliki dalam satu hadis. Yang satu hadis riwayat Imam Muslim mengatakan kulit hewan manapun yang mati tidak dengan cara disembelih jadi bangkai, ketika disamak maka nanti sudah bisa suci. Kemudian ada dalil lain yang mengatakan tentang kambingnya Maimunah yang mati karena apa jenenge karena gelundung. Kemudian ada hadis tibahuha tohuruha. Tibahuha tohuruha. Carae Maimunah lek wedhusmu iku mati, kulite ben iso suci sampean sama. Lah, dua hadis niki hadis yang pertama namanya am. Gimana maksudnya? Ada lafaz ayu kemarin. Ayuma, kulit manapun dari bermacam-macam hewan kecuali anjing sama babi, ketika sudah disamak maka nanti suci. Kemudian hadis yang kedua namanya khusus, dicontohkan kulitnya hewan kambing. Ketemu apa durung? Iki enek penyebutan kata-kata kambing mriki. Enek penyebutan kata-kata kambing. Dalil yang kedua ini tidak bisa membuat dalil yang pertama nanti jadi khusus. Oh, berarti kulit hewan yang boleh disama itu hanya kulitnya kambing. Karena dalil kedua itu
apa jenenge ngarani lafaz kambing. Lah itu tidak bisa memahami semacam itu. Tetap jadi yang dalil yang pertama itu di macam-macamnya kulit hewan manapun, ya kan, pokok selain anjing sama babi, walaupun tidak disebutkan kulitnya gajah, kulitnya harimau, pokok seperti tidak ada penyebutan pengecualian, itu kena di sama yang bisa menjadikan kulit tersebut jadi suci. Paham nggak? Ayo saya coba sampai anak-anak coba pakai waktu 5 menit jajal. Akan bisa terang nih kan? Bisa terang nih dua contoh. Saya ini contoh sih al-mas'alatu tasi'ah. Masalah sing nomor 9 itu. Saya nangan-nangan piye karepe coba. Aku maknani tok kuwi sampean iso paham buka coba. Keterangane. Masalah nomor 9 mulane butuh mikir. Mas Gus tak warai mandiri berpikir. Lek sampean iku kata-kata mandiri kuwi kudune ngene lho. Lah wong tuane sampean kok sampean saiki iso mlaku coba. Karena apa? Karena wong tua sampean iku marahi sampean mandiri ben iso mlaku. Jajalo. Orang tua sampean itu enggak kowe kesempatan sampean mandiri mlaku. Digendong wae. Gak belajar mlaku blas sampai umur 28 ya Pak kan. Digendong. Mangan yang ngono gak duwe mangan sampai umur 28 ya Pak ganti. Dolan. Tapi nyatanya sampai di umur 2 tahun wis mangan dhewe walaupun kurang. Karena jangan wong tua lek marahi ngono e. Cek cilik tapi sudah gede kan sudah iso dhewe. Iku jenenge namanya mandiri dipelajari. Saiki mandiri mlaku iso, mandiri mangan iso. Ya kan? Mandiri gendaan ya wis iso dhewe. Wis milih cawe doanya iso dhewe, ya kan? Saya coba tak kawiti bicaranya mandiri mikir, ngono lho. Diwo, aku wis maknani sampean sing pahami wis kowe minggu ngarep wis. Iki tak maknani loro ya, 9 karo 10 meneh berarti hubungi sinau. Gowo mulih kitabe disenau iki maksudnya piye? Meneh tak kon maca siji, tak kon nerangke. Wis sakmene kas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-masalatu masalah asyiratu kan nomor 10.